Selamat siang pemirsa. Tim Warta Merdeka berada di Polda Bali, di mana Ditreskrim Polda Bali ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang. Ditreskrimsus Polda Bali merilis 3 pelaku tindak pidana perdagangan orang TPPO. Hal itu terungkap dalam konferensi pers di gedung Ditreskrimsus Polda Bali, Kota Denpasar, yang dihadiri Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Satake Bayu bersama Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ranafli Dian Chandra dan Kasubit Penmas Bidumas AKBP Ketut Eka Jaya Selasa tanggal 20 Juni 2023 dengan menghadirkan ketiga tersangka kasus TPPO. Masing-masing adalah M. Akbar Kusmawan 34 tahun, pengelola agen MAG Diamond PT Mutiara Abadi Kusmawan, Agus Kusmanto dan Eli Yuliantini, pasangan suami istri yang merupakan pemilik Yayasan Dia Wisata. Tersangka menipu para korbannya dengan modus melakukan perekrutan calon pekerja migran Indonesia PMI dan menjanjikan pengiriman dan penempatan calon PMI ke negara Jepang tanpa memiliki surat izin penempatan pekerja migran Indonesia SIP 2MI. Wadir Reskrimsus Polda Bali AKBP Ranafli Dian Chandra menjelaskan kronologis kejadian. Pada tanggal 29 November 2021, pelapor mengetahui ada agen MAG Diamond PT Mutiara Abadi Kusmawan. Kemudian pelapor berencana untuk melakukan pendaftaran menjadi TKI untuk keberangkatan ke negara Jepang. Pelapor mendapatkan persyaratan dari perusahaan atas nama PT Mutiara Abadi Kusmawan. Selanjutnya pelapor diminta untuk melakukan pembayaran sebesar 35 juta rupiah. Dan setelah melakukan pembayaran tersebut, pelapor diberikan pelatihan oleh perusahaan selama 3 bulan di kampus Stikom Bali di Renon. Setelah pelapor melakukan pelatihan tersebut, pelapor juga sudah membuat forum visa di tempat pelatihan tersebut, ungkap AKBP Ranafli. Pelapor juga sudah menandatangani kontrak yang isi di dalam forumnya kontrak kerja dan dijanjikan gajian sebesar 4.500 USD yang akan diberangkatkan menuju Jepang pada tanggal 30 Agustus 2022. Namun hingga saat ini pelapor dan kawan-kawan belum diberangkatkan. Pelapor mendapat informasi dari rekan pelapor bahwa PT MAG tersebut mengirim TKI ke Malaysia dengan visa holiday. Lanjutnya, yang berangkat ke Malaysia dengan visa holiday adalah Putu Winarti, masih di Malaysia. Dwi Lantari dikembalikan imigrasi. Setelah itu pelapor juga ditawarkan untuk ikut menjadi TKI ke Malaysia, namun pelapor tidak berniat untuk ikut dikarenakan menggunakan visa holiday. Dan ternyata teman-temannya pelapor sudah ada yang berangkat ke Malaysia, kemudian ada beberapa orang teman pelapor dikembalikan oleh imigrasi dan tidak diberikan gaji. Kemudian atas kejadian tersebut selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih mendalam untuk menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana, tutur AKBP Ranafli. Jumlah korban yayasan sekitar 30 orang dengan biaya pemberangkatan calon PMI ke Turki membayar 35 juta untuk biaya pemberangkatan ke Selandia Baru sebesar 75 juta, di mana uang yang diterima oleh Yayasan Eli Yuliantini sebanyak sekitar 2 miliar dan sudah diserahkan kepada PT Mega Angkasa dan PT Arin Anugrah sebesar kurang lebih 1.600.000.000 rupiah. 600 juta rupiah. Kami ulang, korban yang sudah melapor sebanyak 5 orang, korban yang belum melapor sekitar 25 orang, sedangkan jumlah korban agen MAG sekitar 280 sampai 290 orang. Korban yang sudah melapor sebanyak 17 orang, korban yang belum melapor sekitar 283 orang. Dengan membayar biaya pemberangkatan ke Jepang masing-masing kandidat atau calon PMI sebesar 25 juta rupiah sampai 35 juta rupiah. Uang yang masuk ke rekening perusahaan PT Mutiara Bali Kumawan sejumlah sekitar 3 miliar rupiah, namun sudah diserahkan kepada Gina Aguilo Cruz melalui transfer dari rekening perusahaan ke rekening Ibu Gina, rekening Maybank. Sedangkan uang kandidat yang diterima atau masuk langsung ke rekening Gina Aguilo Cruz belum diketahui karena Gina Aguilo Cruz masuk dalam daftar pencarian orang. Korban yang sudah melapor sebanyak 17 orang, korban yang belum melapor sekitar 283 orang.
Kapitumas Polda Kombes Pol Satake Bayu Bali dalam kesempatan ini menghimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati dalam menerima tawaran lowongan pekerjaan ke luar negeri. Jangan mudah percaya dengan iming-iming mendapatkan gaji ataupun bonus yang besar maupun tanggungan segala fasilitas hingga proses keberangkatan dari perekrut atau penyalur tenaga kerja. Dalam kasus TPPO ini, para tersangka dipersangkakan pasal 86 huruf C, JO pasal 72 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 87 ayat 1 JO pasal 72 huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 11 atau pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, JO pasal 55 ayat 1. Demikian pemirsa, kami dari Bali melaporkan dari Warta Merdeka. Selamat siang dan salam patuh prosedur. Wassalam.